Pernahkah bertemu anak yang selalu ingin jadi yang terbaik? Sikapnya mungkin terlihat sombong, tapi mungkinkah ada sesuatu yang lebih dalam? Di video ini, kita akan membahas gangguan kepribadian narsisistik atau NPD pada anak-anak. Anak-anak dengan NPD seringkali terlihat percaya diri, bahkan hebat. Namun di balik itu semua, ada rasa rendah diri yang tersembunyi. Didorong oleh kebutuhan yang mendalam akan pujian, mereka selalu ingin diyakinkan bahwa mereka luar biasa. Kerugian ini sedikit tersembunyi di balik superior dan peraing pati. Memahami dunia dari sudut pandang anak dengan NPD itu sulit. Keinginan mereka untuk selalu diperhatikan mungkin disalahartikan sebagai perilaku cari perhatian. Namun penting untuk diingat bahwa perilaku ini berasal dari rasa tidak aman dan citra diri yang terdistorsi. Tindakan mereka, meski terkadang menyakitkan dan manipulatif, seringkali merupakan mekanisme pertahanan diri. NPD lebih dari sekadar sombong atau egois. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang kompleks yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku anak, menciptakan persepsi yang salah tentang diri mereka sendiri dan dunia. Anak-anak dengan NPD sangat yakin akan kehebatan mereka sendiri, selalu ingin dipuji dan divalidasi. Rasa percaya diri yang berlebihan ini seringkali menutupi ego yang rapuh dan sensitif terhadap kritik. NPD dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak, menciptakan efek domino pada hubungan, prestasi akademik, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mereka mungkin kesulitan menjalin hubungan yang tulus dengan teman sebaya, seringkali melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pujian. Kurangnya empati dan ketidakpedulian terhadap batasan dapat menyebabkan isolasi sosial, perundungan, dan kesulitan menjaga hubungan yang sehat. Dunia anak dengan NPD seringkali sepi dan penuh. Mengidentifikasi NPD pada anak-anak bisa sulit, karena banyak cirinya mirip dengan perilaku anak-anak pada umumnya. Namun, ada beberapa tanda bahaya. Anak-anak ini seringkali menunjukkan rasa penting diri yang berlebihan, percaya bahwa mereka lebih unggul dari teman-temannya dan pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Mereka haus akan pujian, mencari pujian, dan membual tentang prestasi mereka, bahkan jika dilebih-lebihkan. Selain perilaku mereka yang terlihat, anak-anak dengan NPD seringkali menunjukkan gejolak batin mereka melalui isyarat halus. Mereka mungkin memiliki khayalan, menciptakan cerita yang rumit tentang prestasi, harta benda, atau kesuksesan masa depan mereka. Khayalan ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, melindungi mereka dari perasaan tidak mampu dan mempertahankan rasa percaya diri mereka yang berlebihan. Kepekaan mereka terhadap kritik dan manifestasi sebagai signasi veratakan peninggalan. Mengenali tanda-tanda NPD pada anak-anak sangat penting untuk intervensi dan dukungan dini. Perkembangan NPD pada anak-anak adalah interaksi kompleks antara predisposisi genetik dan faktor lingkungan. Meskipun tidak ada gen tunggal yang secara langsung bertanggung jawab atas NPD, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan riwayat keluarga gangguan kepribadian, termasuk narsisme, mungkin lebih rentan. Namun, kerentanan genetik ini tidak menentukan takdir anak. Itu hanya menentukan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan mereka dan mengembangkan mekanisme coping. Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam memelihara atau menghambat perkembangan emosional anak. Tahun-tahun awal kehidupan anak sangat penting untuk mengembangkan rasa diri yang sehat dan membentuk ikatan yang aman. Pola asuh yang tidak konsisten, di mana anak mengalami campuran kehangatan dan permusuhan, dapat menciptakan rasa bingung dan tidak aman. Mereka mungkin belajar untuk mengasosiasikan cinta dengan manipulasi, mengembangkan sifat narsis sebagai cara untuk mengendalikan lingkungan mereka dan mengamankan perhatian yang mereka dambakan. Pengaruh budaya juga berperan dalam membentuk pemahaman anak tentang harga diri dan prestasi.
Masyarakat yang menjunjung tinggi individualisme, persaingan, dan kesuksesan materi dapat secara tidak sengaja menumbuhkan kecenderungan narsis. Trauma, seperti mengalami pelecehan, penelantaran, atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, juga dapat berkontribusi pada perkembangan NPD pada anak-anak. Anak-anak dengan NPD seringkali berjuang dengan rasa tidak aman yang mendalam dan harga diri yang rapuh. Untuk mengimbangi perasaan ini, mereka mungkin mengadopsi perilaku perundungan sebagai cara untuk menegaskan dominasi dan kontrol atas orang lain. Dengan merendahkan orang lain, mereka berusaha untuk mengangkat diri mereka sendiri dan menciptakan rasa superioritas yang menutupi kerentanan internal mereka sendiri. Kerang sampai sulit diwaris sulit berdis ke dis penerais dikit lipat benan poraklas. Meskipun anak-anak dengan NPD mungkin tampak percaya diri dan tegas, ego mereka yang meningkat seringkali menutupi kerentanan yang mendalam. Kerentanan ini dapat membuat mereka menjadi sasaran perundungan sendiri, terutama jika teman sebaya mereka menganggap mereka sombong, tidak peka, atau berbeda. Ketidakmampuan mereka untuk menangani kritik dengan anggun juga dapat membuat mereka menjadi sasaran empuk. Ketika dihadapkan dengan umpan balik yang membangun sekalipun, mereka mungkin bereaksi defensif, menjadi marah, menarik diri, atau menyerang balik. Sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan teman sebaya untuk mengenali kerentanan di balik topeng dan menyediakan lingkungan yang mendukung dan pengertian. Terperangkap dalam labirin emosional, anak-anak dengan NPD sering mengalami roller coaster emosi yang intens terus-menerus mencari validasi sambil takut akan penolakan. Harga diri mereka yang meningkat seperti rumah kartu, mudah dirobohkan oleh kritik sekecil apapun atau kegagalan yang dirasakan. Mereka belum mengembangkan kedewasaan emosional untuk memahami bahwa nilai mereka tidak bergantung pada validasi eksternal. Setiap sikit yang dirasa menjadi serangan pribadi, membawa memberi sesingat malu, tak memperlukan tabok untuk dicintai. Mengejar kesempurnaan tanpa henti sangat membebani kesejahteraan emosional anak. Kebutuhan mereka yang terus-menerus akan validasi dapat menyebabkan kecemasan kronis karena mereka hidup dalam ketakutan akan kegagalan dan penilaian. Mereka mungkin mengembangkan kecenderungan obsesif-kompulsif, berjuang untuk kesempurnaan dalam penampilan, akademis, atau kegiatan ekstrakurikuler mereka. Konsekuensi emosional dari NPD yang tidak diobati dapat berdampak luas, mempengaruhi kesehatan mental dan guna secara keseluruhan. Mengenali tanda-tanda NPD pada anak-anak dan mencari bantuan profesional sejak dini sangat penting untuk memutus siklus perilaku negatif dan mendorong perkembangan emosional yang sehat. Intervensi dini meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan dan dapat membantu mengurangi konsekuensi jangka panjang NPD pada hubungan anak, harga diri, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Orang tua dan pengasuh memainkan peran penting dalam proses ini. Terapi seringkali berfokus pada mengajar orang tua cara menetapkan batasan yang sehat, memberikan disiplin yang konsisten, dan mencontohkan empati dan pengaturan emosi. Membangun masa depan yang lebih cerah, pendekatan terapi untuk NPD. Beberapa pendekatan terapi dapat efektif dalam mengobati NPD pada anak-anak. Yang paling umum adalah terapi perilaku kognitif CBT dan terapi keluarga. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membantu anak-anak mengatasi tantangan yang mereka hadapi. CBT berfokus pada mengidentifikasi dan menantang pola pikir dan keyakinan negatif yang berkontribusi pada perilaku narsis anak. Ini membantu anak-anak memahami bagaimana pikiran mereka mempengaruhi perasaan dan tindakan mereka. Ini mengajarkan mereka cara membingkai ulang pemikiran mereka, mengembangkan mekanisme coping yang lebih sehat untuk menghadapi kritik dan kemunduran, dan menumbuhkan empati bagi orang lain. Dengan demikian, anak-anak dapat belajar untuk merespons situasi dengan cara yang lebih konstruktif. Terapi keluarga memainkan peran penting dalam menangani dinamika keluarga yang mungkin berkontribusi pada NPD anak.
Ini melibatkan seluruh keluarga dalam proses penyembuhan, memastikan bahwa setiap anggota keluarga memahami peran mereka. Ini menyediakan ruang yang aman dan mendukung bagi anggota keluarga untuk berkomunikasi secara terbuka, mengatasi konflik, dan mengembangkan cara berinteraksi yang lebih sehat satu sama lain. Dengan komunikasi yang lebih baik, keluarga dapat bekerja sama untuk mendukung anak mereka. Ini mungkin melibatkan mengajar orang tua cara menetapkan batasan yang tepat, mengekspresikan kebutuhan mereka secara tegas, dan memberikan cinta dan penerimaan tanpa syarat, bahkan ketika perilaku anak mereka menantang. Orang tua juga belajar cara memberikan dukungan emosional yang konsisten. Selain terapi, pengobatan mungkin dipertimbangkan dalam beberapa kasus untuk mengatasi kondisi kesehatan mental yang terjadi bersamaan, seperti kecemasan atau depresi yang dapat memperburuk gejala NPD. Pengobatan dapat membantu menstabilkan suasana hati anak. Namun, pengobatan saja bukanlah obat untuk NPD dan harus selalu digunakan bersamaan dengan terapi dan perubahan gaya hidup. Kombinasi ini memberikan pendekatan yang lebih holistik untuk penyembuhan. Perjalanan penyembuhan dari NPD adalah proses bertahap yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen untuk berubah dari anak dan sistem pendukung mereka. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah pencapaian yang signifikan. Penting untuk diingat bahwa kemajuan mungkin tidak selalu linier, dan kemunduran adalah bagian normal dari proses tersebut. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, dengan dukungan yang tepat, anak-anak dengan NPD dapat belajar untuk menantang keyakinan negatif mereka, mengembangkan mekanisme coping yang lebih sehat, dan membangun hubungan yang bermakna berdasarkan keaslian dan empati, membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan lebih memuaskan. Dengan dedikasi dan bimbingan yang tepat, mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Di balik ilusi memahami perjuangan anak. Sepanjang penjelajahan gangguan kepribadian narsisistik NPD pada anak-anak ini, kita telah mengupas lapisan-lapisan kondisi kompleks ini, bergerak melampaui permukaan perilaku yang tampaknya arogan untuk mengungkap rasa tidak aman dan gejolak emosional yang mendalam yang seringkali tersembunyi di baliknya. Kita telah melihat bagaimana anak-anak ini didorong oleh kebutuhan yang besar akan validasi dan ketakutan akan ketidakmampuan, membangun fasad superioritas yang rapuh yang menutupi perjuangan batin mereka. Bayangkan seorang anak berdiri sendirian di taman bermain yang ramai. Tawanya terdengar hampa saat mereka mati-matian mencoba untuk mengesankan teman-teman mereka dengan cerita-cerita berlebihan tentang prestasi mereka. Di balik sikap percaya diri mereka, terdapat kesepian yang mendalam, kerinduan akan hubungan sejati yang dicegah oleh pertahanan narsis mereka. Rasa diri mereka yang meningkat, kebutuhan mereka akan kekaguman yang terus-menerus, ketidakmampuan mereka untuk berempati dengan orang lain, ini bukanlah tanda-tanda kepercayaan diri yang sebenarnya, melainkan seruan putus asa untuk meminta bantuan. Mereka adalah mekanisme coping yang dikembangkan sebagai respons terhadap dunia yang terasa tidak aman, tidak penuh kasih, atau tidak valid. Perilaku mereka, meskipun seringkali menyakitkan dan membuat frustrasi, adalah cara untuk melindungi diri mereka sendiri dari rasa sakit emosional lebih lanjut yang mereka rasakan setiap hari. Memahami akar NPD pada anak-anak, interaksi kompleks genetika, pengalaman masa kecil awal, dan faktor lingkungan, sangat penting untuk menumbuhkan empati dan mengembangkan intervensi yang efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik. Anak-anak ini pada dasarnya tidak buruk atau jahat. Mereka hanya mencoba untuk menavigasi dunia yang terasa luar biasa dan mengancam dengan alat emosional terbatas yang mereka miliki. Mereka membutuhkan bimbingan dan dukungan yang tepat. Intervensi dini adalah kuncinya. Semakin cepat kita bertindak, semakin besar peluang untuk perubahan positif. Dengan mengenali tanda-tanda NPD dan mencari bantuan profesional, orang tua, pendidik, dan pengasuh dapat memberikan anak-anak dukungan yang mereka butuhkan untuk menantang pola pikir negatif mereka, mengembangkan mekanisme coping yang lebih sehat, dan menumbuhkan empati bagi orang lain. Ini adalah langkah penting menuju penyembuhan. Terapi, khususnya CBT dan terapi keluarga, dapat membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang sehat,
dan mengembangkan pandangan yang lebih realistis dan penuh kasih terhadap diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Ini adalah alat yang sangat berharga. Perjalanan penyembuhan dari NPD adalah maraton, bukan lari cepat. Ini membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Akan ada kemunduran, saat-saat frustrasi, dan saat-saat ketika kemajuan terasa sulit dipahami. Namun, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Namun dengan kesabaran, konsistensi, dan dukungan yang tak tergoyahkan, anak-anak ini dapat melepaskan diri dari batas-batas pertahanan narsis mereka dan merangkul potensi sejati mereka. Mereka bisa menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Kapasitas mereka untuk tumbuh, untuk cinta, untuk koneksi, terpendam di dalam, menunggu untuk dipelihara dan dibebaskan. Ini adalah potensi yang luar biasa. Marilah kita menjadi pemandu penuh kasih yang mereka butuhkan dalam perjalanan transformatif ini menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih memuaskan. Bersama-sama kita bisa membuat perbedaan.